Jungkook sebuah smoke terlebih dahulu. Cepat saja dilemparkan smoke yang pertama, smoke yang kedua juga untuk membuat dia berhasil untuk melakukan penyeberangan. Tapi fight melibatkan Bigetron dan juga Mord kembali terlihat saat ini. Luxi dengan sebuah mini bersiap untuk mendapatkan knockdown selanjutnya. Ternyata BNW cepat sekali, pemain-pemainnya tumbang. 1, 2, 3 nampaknya di BNW sudah tumbang karena banyak yang merah. HP-nya menyisakan satu yang terakhir itu adalah Kopinli di area luar. Yes, betul, baru dimainkan Kopinli harusnya menanggung beban yang cukup berat untuk tim BNW, tapi lihat Kokang Nets dari seorang Mezeri 3-2-1 dengan Hectos yang membuka connect tapi dapatnya hanya mencicil seperempat HP dari posisi seorang Frenzy dan belum mampu menumbangkan juga bagian player dari tim Morph untuk saat ini. Ini dia, kita melihat bagaimana Frenzy Misiri season kemarin saling bahu-membahu untuk mendapatkan gelar juara. Saat ini mereka saling baku hantam. Sebuah pertemuan antara teman lama. Mord berhadapan dengan Bigetron. Ada granat yang coba dikokang oleh Frenzy menuju ke area depan. Zuxi ternyata bukan, menuju ke arah Misiri, meledak sesaat lagi dan membuat pemain-pemain Bigetron harus berhati-hati. Tidak hanya sebuah granat molotov juga dilemparkan. Kalau Frenzy punya kayu juga dilemparkan. Kalau helm bisa dilempar, helm juga dilemparkan nampaknya oleh seorang Frenzy. Yes, betul, tapi lihat Zai, oh no, terpick off di bagian belakang, tapi nampaknya kosong terjadi. Frenzy dapatkan satu, dapatkan kedua kah karena backup. Mezeri akan coba berduel dengan rekan timnya yang dulu berjuang bersama-sama juga. Bakal lihat seorang Frenzy cukup perlu HP tertek dari tembakan damage dari tim Bigetron dan Alliance. Ini dia realita kehidupan yang harus kita saksikan. Season kemarin bahu-membahu, season kemarin sama-sama merayakan gelar juara. Season ini harus baku tembak mereka, mengamankan area masing-masing. Dan kalau kita lihat ternyata fight dimenangkan oleh pemain-pemain Bigetron sementara waktu karena Frenzy menjadi pemain yang harus memikul beban cukup besar. Satu pemain terakhir yang tersisa dari Morph masih bertahan memang, tapi hati-hati Luxi dengan sebuah mini dengan skin yang sangat-sangat lucu berhasil membuat Morph pulang seluruhnya menuju ke lobby. Yes, betul, 11 tim lagi tersisa dan bakal lihat juga dari POV angle seorang Chimoy dari tim Geekfam yang berusaha untuk menzoning out juga player dari tim EVOS Redfast. Udah tertek cukup low HP-nya juga di dalam satu buah area smoke dan belum ada tanda-tanda upaya penyelamatan juga, belum ada backup juga, bahkan Redfast hanya bisa proning di bagian area low ground dan juga gundukan mereka, bahkan tim Dewa United juga puas dipulangkan di posisi yang 11 untuk di game yang terakhir, Sanskoy. Setelah mereka main bagus sebenarnya di Miramar yang pertama tadi, kok terulang kembali permainan Dewa United yang tadi ada sedikit misplay, masuk menuju defensif dari Boom, ternyata harus pulang 3 pemainnya dengan cepat, menyisakan satu yang terakhir Ucup, dan Ucup juga saat ini sudah dipulangkan menuju ke area lobby. Masih kita saksikan 10 tim terbaik di Miramar yang kedua, Miramar yang terakhir untuk saat ini, match yang terakhir juga di hari yang pertama minggu yang ketiga. Kita melihat dari tempat yang berbeda, Lyzak mencoba untuk kejar setoran mereka, mencoba untuk menambah pundi-pundi elimination, pundi-pundi placement juga untuk timnya yaitu EVOS Reborn. Yes, betul, dan bahkan lagi-lagi backup yang sangat amat on point juga datang dari seorang Luxi dari tim Bigetron Red Alliance. Genkos tadi diutus terlebih dahulu mengamankan bagian area zonanya, menjadi pemimpin jalan rotasi dari tim Bigetron, sementara waktu dari seorang Redfast menjaga juga angle POV-nya ke bagian area sayap kiri. Link ditargetkan, Tucker didapatkan, bahkan headshot didapatkan juga seorang Redfast, ditumbangkan sudah satu player dari tim GPX oleh seorang Redface. Redface bahkan tadi berhasil meledakkan kendaraan pemain-pemain GPX dengan sebuah vektor dengan jarak yang cukup jauh. Baru saja saya tadi ngebatin, emang bisa vektor dengan jarak seperti itu? Ternyata bisa loh. Redface dapetin satu ledakan kendaraan menuju ke arah GPX dan membuat GPX hilang kendaraan-kendaraan mereka. Bahkan saat ini kembali EVOS mendapatkan elimination menuju ke arah Geekfam. Ya, betul, bahkan juga dari tim Bigetron masih komplit, masih prima dengan 4 player mereka, dan di bagian sisi lainnya juga dari Onyx Leon mendapatkan tumbangan poinnya juga ke tim RRQ yang saat ini juga nampaknya udah mulai bonyok dan ada counter kali kembali terjadi. Bahkan Leon dia menyerang seorang dia loh, Sanskoy. Langsung bahkan counter juga begitu menyakitkan, bahkan backup dari seorang Jar nggak bisa menyelamatkan posisi seorang Leon. Ya, kembali RRQ harus pulang dengan cukup cepat. Pastinya saat ini tanda tanya besar kita sematkan menuju ke arah tim RRQ karena season kemarin mereka sampai ke saya, tapi season kali ini cukup sulit bahkan untuk berada di klasemen-klasemen atas saja susah banget. Iya, betul banget, juga nampaknya susah banget perjuangan dari Boom dan juga perjuangan dari Aura. Harus berduel, harus fight juga dengan Blue Zone, bahkan lihat getaran juga menggoncangkan bagian pertahanan dari seorang Rosesi. Hexas masih punya timing, masih punya space waktu lagi untuk mereka bisa melakukan heal up, tapi ganggu juga datang dari seorang Jackson. Jason juga kayaknya nggak bisa tolong kembali, dan lihat dari seorang Hexas. Dapatkan satu, duel 1 lawan 2, dan bakal lihat dari seorang Hexas dapatkan 2, bahkan
3 yang terakhir belum sempat didapatkan, bahkan terbackstep juga posisinya dari arah angle tim Aura. Masih ada Rezi, masih ada pemuda bernama Rezi PRMN. Pemuda yang pastinya ingin menjadi hero untuk timnya. Pemuda yang ingin membuktikan bahwa dia layak berada di boom. Ada sebuah granat, coba dikokang, dilemparkan menuju tempat yang tepat. Tapi masih ada jarak ternyata antara ledakan dan juga pemain-pemain Aura. Kita melihat kali ini, Rezi berhasilkah dia untuk menumbangkan pemain terakhir Aura. Jaxi nampaknya di sana yang bersiap untuk bisa dipulangkan oleh Rezi. Tapi Rezi juga ketembak dari arah sebelah kanan. Granat sudah dilemparkan, meledak sesaat lagi. Membuat Aura saat ini pulang semuanya karena Rezi berhasil membuktikan kalau dia layak membela nama besar Boom Esports. Wow, Rezi make a play untuk tim Boom Esports dan masih bisa survive masuk dalam posisi top 6. Tapi nampaknya EVOS juga bergegas masuk. Akan ada berduel juga dengan tim Bigetron dari seorang Laser. Tarkan masuk menjaga bagian area barik di depan dari tim EVOS. Bahkan counter menyakitkan dari mana di seorang Genfos. Itu bahkan juga posisinya oleh tim EVOS. Terus kita pantau, terus kita lihat Lyzek saat ini bermodalkan sebuah Uzi berhadapan dengan pemain-pemain Bigetron Red Aliens. Tapi Zuxi dengan Scar L-nya 40 peluru sudah dia siapkan untuk bisa menahan pergerakan dari EVOS Reborn. Sudah terpantau di mana pemain-pemain EVOS Reborn berada. Tembakan akan coba dilakukan. Datang EVOS Reborn, ada sebuah bukaan dengan sebuah molotov menuju ke arah depan. Menghambat pergerakan dari Zuxi, tapi Zuxi juga melemparkan molotov menuju ke arah defensif dari EVOS. KF bertahan di sana. Lyzek lepas dia menuju ke arah sebelah kanan defensif. Zuxi bertahan sendirian saja karena Misery tidak bisa diselamatkan lagi. Misery sudah pulang menuju ke arah lobby. Wow, PR besar dimiliki oleh tim Bigetron tapi dapatkan Laser. Ditumbangkan kembali dengan headshot dari seorang Zuxi. Dapatkan tumbangan poin dan buka jalan lagi entry point untuk seorang Zuxi bergerak lebih maju lagi dan meretake area bagian dari tim Gepeng. Tapi lihat bahkan ini areanya udah gak nyaman, bahkan dari vehicle baginya udah sangat amat tidak prima saat dari seorang Zuxi. Ya tapi EVOS juga punya PR karena kalau kita lihat pemain-pemain EVOS Reborn tumbang satu persatu harus segera diselamatkan. Revive yang kedua harus segera dilakukan KF menuju ke arah pemain yang ada di belakang. Tapi kalau kita lihat nampaknya Red Face tidak bisa diselamatkan lagi. Red Face diikhlaskan begitu saja. Baginya berasa, baginya berasa. Harus hati-hati. Meledakan di sana, masih belum meledak. Turun dari sebuah bagi, bahkan saat ini berhasil diselamatkan satu pemain dengan sebuah rotasi yang sangat luar biasa dan Bigetron dipulangkan menuju ke lobby. Yes, betul. Dan top 4 untuk tim GPX, Void, NFT dan juga tim EVOS. NFT mereka nyaman banget, mereka tinggal menguasai dan juga melihat pergerakan dari tim-tim lain. Bahkan Rosemary ditargetkan oleh seorang Bocil untuk di posisinya saat ini. Ya, sebuah gilisut digunakan Rosemary pastinya. Tidak hanya gilisut yang dia dapatkan. PS level 3, helm level 3 juga didapatkan oleh Rosemary. Senjata apa yang ada di airdrop tersebut belum kita ketahui karena tidak digunakan nampaknya senjata yang ada di airdrop. Yang tadi berhasil di-loot oleh pemain-pemain GPX dan kembali GPX sampai late game. Wow. Kembali mereka sampai late game dan kembali masih banyak pemainnya. Tinggal NFT yang mungkin terdekat dengan GPX untuk bisa mencuri WWCD mereka. NFT yang tadi WWCD tercuri oleh AE di match pertama, bisa saja mereka mencurinya di match kali ini. Ya, betul. Bahkan lihat nampaknya dari tim GPX juga udah mulai mencuri-curi waktunya juga untuk menumbangkan dari player tim Void. Tansky tertangkap, ditumbangkan di bagian area yang cukup open dan bakal lihat dari tim GPX. Mereka set up, mereka split juga bahkan dengan vehicle explosion. Rosemary kembali lagi menambah pundi-pundi poin eliminasi untuk tim GPX saat ini, Sanskoy. 5 elimination sudah dikumpulkan oleh GPX. Kita masih menunggu apa yang bisa dihadirkan, kejutan apa lagi yang bisa kita saksikan. Datang dari tim anti pecah bernama GPX. Datang dari tim ini karena proning dilakukan oleh Rosemary. Bersiap dia dengan sebuah AKM. Bahkan granat juga sudah dikokang. Granat pertama dilemparkan menuju ke area depan. Bocil ketahuan. Bocil akan coba ditembak dengan dua AKM-nya. Tapi Bocil memenangkan fight bersama dengan Rosemary. Rosemary tumbang. Tapi Rosemary berhasil mendapatkan satu pemain dengan sebuah granat. Pemain-pemain NFT mulai tumbang satu persatu. Tapi ternyata GPX juga ditembak oleh K9. Kali ini Void ikut campur dari fight yang terjadi. Jadi betul bahkan dari tim GPX tinggal menyisakan satu preemptif. Bahkan nades dari seorang Ramones berusaha untuk mengeksekusi semua play di tim EVOS. Dan 3-2-1 dilontarkan dengan Hytos yang membuka connect. Dan itu udah belum bangkit. Tapi nampaknya masih belum bisa mendapatkan dua player terakhir dari tim EVOS, Sanskoy. Dengan demikian, NFT masih bisa untuk membangkitkan dua pemain yang knockdown tadi. Membuat NFT kesempatannya semakin tinggi untuk mendapatkan WCD, tapi ternyata tabrakan akan coba didapatkan. Dua tabrakan sekaligus, satu tembakan ternyata pulang semuanya pemain-pemain EVOS Reborn oleh seorang Ramones. Pemuda yang pastinya saat ini ingin membuat NFT mendapatkan WCD, tapi masih ada Rosemary. Rosemary bangkit lagi. Gimana caranya balikin Rosemary ke lobby? Susah banget. Mungkin Nines dari seorang Zova bisa connect karena 3-2-1 itu menyentuh ke bagian dari defensive tim GPX, bahkan mencicil SP dan dua bisa bahkan Rosemary hampir ditumbangkan kembali oleh seorang Zovel dan udah terlihat bahkan Zovel yang di counter kembali oleh seorang Rosemary tim GPX. Sasuke NFT yang tadinya unggul dibalikan keadaannya oleh tim GPX. Rosemary kesurupan apa di match kali ini? Rosemary dan kembali back to back rekor
tercipta di PFPL. Rekor 4 kali WWCD di satu hari yang sama. Ingat 3 Agustus 2022. Kita ingat hari ini sebagai harinya GPX. Karena rekor 4 WWCD dari satu tim yang sama. Rosemary 7 elimination. Rosemary menjadi bintang muda di PMPL Indonesia. Wow, back to back. 4 kali WWCD disapu bersih oleh tim GPX. Ini 4 kali GPX bermain. 4 kali dieksekusi dengan sangat maksimal oleh tim GPX. 8 poin eliminasi dibekukan untuk GPX di game yang terakhir. Dan 7-nya lagi-lagi datang dari seorang Rosemary. Memang sulit untuk menemukan Rosemary ke bagian area lobbynya, Sanskoy. Sulit sekali.